Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, seorang yang melakukan musafir atau perjalanan yang sudah sampai yaitu 82 km dalam satu pendapat, atau satu pendapat lagi mengatakan 86 km atau dikenal dengan 2 marhalah. Apabila seseorang itu sudah melakukan perjalanan yang sampai 2 marhalah tersebut dan dikatakan dia boleh menjamak dan mengqashar salat. Sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Selain syarat yang itu, 2 marhalah perjalanannya, ada syarat lagi seseorang itu boleh mengqashar atau mengqashar dan menjamak solat sekaligus, atau dikenal dengan jamak dan qashar solat. Maka oleh sebab itu syarat yang kedua ini adalah seseorang itu boleh melakukan jamak dan qashar solat apabila sudah melewati batas kampung yang dia tinggal. Kalau batas desa yang dia tinggal. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, nyatanya setelah melampaui batas desa itu dan seandainya dia nanti setelah solat tidak balik lagi melewati kampungnya, maka oleh sebab itu walaupun 2 meter lewatnya dari batas kampungnya, nyatanya ada masjid di perbatasan kampung itu. Nyatanya masuklah waktu zuhur. Setelah habis azan dan iqamah, dia laksanakanlah jamak dan qashar solat zuhur dengan jamak takdim beserta asar. Maka perbuatan yang seperti itu sudah diperbolehkan. Kenapa? Syarat untuk menjamak dan mengqashar solat itu adalah sudah melewati batas kampung. Adapun orang yang berniat musafir, lantas dia laksanakan jamak qashar itu sebelum berangkat dari rumah, dia laksanakan dulu di rumah jamak dan qashar salat itu. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Syarat untuk menjamak dan mengqashar itu belum mencukupi. Kenapa? Syarat yang kedua adalah seseorang itu harus melampaui batas kampung. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka setelah dia sampai, kapan habisnya itu boleh seseorang itu melaksanakan jamak qashar solat? Kalau bagi orang yang berniat tadi umpamanya berangkat ke suatu daerah yang cukup perjalanan itu 2 marhalah, maka apabila sudah dia melewati batas kampung, maka boleh dia menjamak qashar solat. Nyatanya dalam perjalanan belum sampai kepada tempat yang dituju. Kenapa sebelum sampai di tempat yang dituju, syaratnya seseorang itu yang syarat yang ketiga boleh menjamak dan mengqashar solat. Apabila seseorang itu yaitu mempunyai niat kepada tempat yang dituju. Karena seseorang itu tidak semuanya musafir itu boleh dia menjamak dan mengqashar salat. Yang diperbolehkan itu menjamak dan mengqashar salat itu adalah kalau musafir seseorang itu adalah musafir mubah atau musafir sunnah. Adapun musafir maksiat itu tidak diperbolehkan, yaitu untuk menjamak dan mengqashar salat. Seperti mana contohnya musafir maksiat itu? Dia berangkat dari kampungnya, jalan perjalanannya dari kampungnya ke tempat yang dia tuju adalah cukup 2 marhalah. Dan dia juga sudah melewati syarat yang kedua, batas kampungnya. Tapi tujuannya adalah untuk melaksanakan perjalanan itu adalah untuk berkelahi dengan kawannya yang di kampung sana. Maka itu kan adalah musafir maksiat. Orang yang musafir maksiat adalah tujuannya untuk berbuat huru-hara yang seperti itu. Itu tidak boleh dia melaksanakan jamak dan qashar salat. Yang diperbolehkan itu adalah musafir mubah. Mana contohnya menyenang-nyenangkan hati untuk berjalan. Itu kan menyenang-nyenangkan hati itu kan adalah pahala. Dan yang kedua adalah musafir sunnah. Mana contohnya silaturahmi, mempererat persaudaraan. Persaudaraan itu mendatangi sesama muslim. Itu kan hukumnya adalah disunnahkan oleh Nabi. Maka pada posisi itu musafir sunnah yang seperti itu adalah diperbolehkan seseorang itu menjamak dan mengqashar salat.
Dan setelah dia berniat tadi dari rumahnya, yaitu untuk menuju, yaitu apakah itu musafir silaturahmi karena melihat anak yang mungkin dalam sekolah atau karena melihat saudaranya yang ada di luar jauh sana, maka syaratnya adalah sampai ke tempat tujuan itu adalah seseorang itu boleh menjamak dan mengqashar salat selama 4 hari 4 malam. Dihitung dari kapan? Mulai sejak maghrib dia sampai. Adapun waktu perjalanan tidak termasuk hari perhitungan. Yang dihitung adalah setelah dia sampai ke tempat tujuan. Kenapa syarat musafir sebagaimana yang saya jelaskan tadi adalah ada tempat yang dituju. Adapun orang yang musafir yang tidak ada tempat untuk ditujunya, umpamanya ada orang yang dijemput ke rumahnya, ayo kita yuk jalan-jalan, tapi tidak dibilangkan kemana dia tempat tujuannya, walaupun perjalanannya itu melebihi dari 2 marhalah. Maka orang yang nggak tahu tempat tujuannya tadi, maka dia tidak boleh menjamak qashar. Adapun yang mengajak karena dia tahu dia tempat tujuan mana dia pergi, maka dia boleh menjamak dan mengqashar salat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu setelah kita berangkat dari rumah, kemudian tahu kita tempat yang dituju, kemudian sampailah kita ke tempat yang dituju, maka dimulai dari maghrib sampai 4 hari ke depan, 4 hari 4 malam ke depan, maka bolehlah seseorang itu menjamak dan mengqashar salat. Malam pertama dihitung setelah maghrib, malam kedua dihitung nanti malam ketiga, malam keempat yaitu sampai di waktu asarnya masih boleh dia menjamak qashar salat, tapi masuk dia ke waktu maghribnya haruslah dia melaksanakan salat itu dengan tamam, yaitu dengan sempurna. Maka oleh sebab ini syarat-syarat yang harus diperhatikan bagi orang yang melaksanakan musafir. Kecuali bagi orang yang tadi memang udah ada niatnya yang dituju. Kemudian setelah ada niatnya yang dituju, hendak taunya setelah dia berangkat dari rumah sudah lewat batas yaitu kampung dia atau desa dia untuk melaksanakan jamak qashar salat. Hendak taunya baru beberapa meter, berapa kilometer, dah ada telepon dari rumah. Maka lantas ditelepon dari rumah, disuruhlah, diharuskan dia harus pulang. Maka dibatalkannya niatnya dengan setelah ditelepon, diharuskan dia pulang. Maka setelah dia berubah niatnya untuk pulang, maka hilanglah dia yaitu masa untuk memperbolehkan dirinya jamak dan qashar salat. Tapi kalau nyatanya tidak ada niatnya, belum lagi tadi untuk merubah niat untuk pulang, maka sebelum dia merubah niatnya, maka selama itu bolehlah dia menjamak dan mengqashar salat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu kalau ada orang yang memutuskan yaitu niatnya yaitu sudah dia pun berangkat musafir, nyatanya di tengah jalan dirobahnya niatnya untuk pulang, maka dengan dirobahnya niatnya untuk pulang maka habislah batas yaitu menjamak dan mengqashar salatnya. Berbeda tadi orang yang sudah sampai ya ke tempat tujuan, tapi orang yang belum sampai ke tempat tujuan, sewaktu dia merubah niatnya, disitulah habis waktunya untuk menjamak dan mengqashar salat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini dia syarat-syarat yaitu menjamak dan mengqashar salat yang berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.